Halo adik-adik. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita di hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Mari kita tutup mata kita, lipat tangan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Saat ini kami mau mulai ibadah kami di hari ini Tuhan Yesus. Engkau tolong, Kau berkati kami semua. Serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sudah siap memuji Tuhan? Adik-adik juga sudah siap ya memuji Tuhan ya? Haleluya. Pagi ini kita mau bersukacita karena hari ini adalah harinya Tuhan. Yeay. Ayo semuanya tepuk tangan, boleh bangkit berdiri. Siap ya? Adik-adik di rumah juga happy ya? Haleluya. Happy ya. Happy ye. Happy ya. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam cintaku semakin lagi. Saya senang jadi anak. Haleluya. Cintaku semakin mendalam. Sudah capek? Anggur, Tante mau tanya lagi nih. Setiap hari baca firman Tuhan nggak? Kalau doa? Nah, kalau semangka?
baca juga firman Tuhan. Kalau doa, nah setiap hari kita harus baca firman Tuhan. Kita juga harus berdoa supaya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kita mau jalan beserta dengan Tuhan Yesus. Jalannya ke kanan dulu ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kanan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kanan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Oh haleluya. Puji nama Tuhan. Nah sekarang adik-adik boleh duduk lagi. Kecuali anggur sama semangka ya. Tetap berdiri ya. Nah kita mau siap mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati, siapkan pikiran adik-adik ya. Botol susunya ditaruh dulu. Yang makan ditaruh dulu, dipinggirin dulu ya. Kita mau menghormati Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik semuanya dilipat tangannya, matanya ditutup ya. Kita mau bersama-sama berdoa.
Tuhan Yesus. Terima kasih. Pagi ini Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Urapi Tante Putri yang sebentar akan bercerita tentang Engkau ya Tuhan, yang akan mengajar kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Hai Vivi. Hai Jeremy. Udah hari Minggu nih, ibadah leadership yuk. Siap. Minggu lalu kamu ibadah leadership gak? Ikut dong, kita harus rajin ibadah meski online. Betul itu, minggu lalu ceritanya seru ya. Iya, Bial bisa mimpi di Taman Eden gitu ya. Kalau aku mimpi ke sana pasti nggak pulang-pulang karena di sana indah banget. Bisa aja kamu. Ayo, kalian ketawa-ketawa ngomongin apa ini? Tante, ini tadi kami cerita tentang leadership minggu lalu. Oh iya? Kalian yang rajin ikut leadership, berarti tahu dong pelajaran minggu lalu apa? Ya, taat Tante. Nah, betul banget. Tante punya cerita nih tentang anak yang gak taat. Gimana ceritanya Tante? Jadi, ada seorang ibu yang lagi ngetes anaknya. Anaknya ini taat atau enggak. Jadi ibu ini naruh seekor tikus di bawah tutup saji. Nah, waktu ibu itu pergi, ibunya bilang sama anaknya begini, "Mama mau pergi, ya, jangan buka tutup sajinya." "Ya, oke Mama," anaknya bilang begitu. Nah, waktu mamanya pergi, anaknya ini penasaran banget. Apa ya, kok Mama bilang gak boleh buka tutup sajinya? Emangnya di dalam tutup saji itu ada apa? Dia mikir-mikir, Mama kan lagi gak ada. Kalau aku buka juga, Mama kan gak tahu kalau aku udah buka tutup sajinya. Wah, dia ngendap-ngendap, lalu dia mulai buka tutup sajinya. 1, 2, 3, dibuka tutup sajinya. Dan ternyata tikusnya lari, dia gak bisa cari lagi. Dia bingung, aduh aku takut nih pasti Mama marahin aku. Karena aku ketahuan gak taat, aku gak bisa nemu itu lagi, nemu tikusnya. Nah dia pasti ketahuan ya kalau dia gak taat. Ya, ketahuan deh kalau dia nggak taat ya. Iya, betul banget. Kita manusia itu diciptakan oleh Tuhan punya kebebasan untuk memilih, namanya kehendak bebas. Kita berbeda dengan robot. Robot hanya melakukan sesuai dengan perintah. Robot tidak dapat memilih dan dia tidak punya keinginan. Tapi manusia punya keinginan dan punya kebebasan untuk memilih. Adam dan Hawa Tuhan tempatkan di Taman Eden. Mereka juga diberi kebebasan untuk makan buah di taman itu sesuai keinginan mereka. Namun ada buah yang tidak boleh dimakan, yaitu buah pengetahuan yang baik dan jahat. Mengapa ada buah itu? Supaya Allah dapat melihat ketaatan mereka, meskipun mereka punya kebebasan untuk memilih. Jika mereka tidak makan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat, maka mereka memilih untuk taat kepada Allah dan mereka tetap dapat hidup di Taman Eden bersama dengan Allah. Jika mereka makan buah itu, maka mereka tidak taat pada perintah Allah dan seperti kata Tuhan, akibatnya mereka pasti mati. Karena tipuan iblis dan Hawa punya keinginan, maka buah itu pun akhirnya dimakan. Mereka memilih untuk tidak taat. Tidak taat sama dengan berdosa atau melanggar perintah Allah. Apa yang dikatakan firman Allah tentang dosa? Roma pasal 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut,
tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dosa telah memisahkan kita dari Allah. Manusia tidak lagi dapat bersama-sama dengan Allah. Karena Allah mengasihi manusia, maka diberikannya Yesus untuk menebus dosa kita. Pengorbanan Yesus mengembalikan kita pada Allah. Kita dijadikan anak-anaknya. Sebagai anak, kita harus menurut kepada Bapa di sorga. Meski kita diberikan kebebasan memilih, kita harus menggunakannya dengan baik, bukan untuk memilih yang tidak baik, yang melanggar perintah Tuhan. Karena ketika kita memilih untuk tidak taat, itu akan memisahkan kita dari Tuhan. Kita tidak akan rugi jika memilih untuk taat menurut pada firman Tuhan, karena ketika kita patuh pada Tuhan, maka disitulah terdapat berkat-berkat yang luar biasa. Nah, kita harus berhati-hati karena iblis seringkali membujuk kita untuk tidak taat. Nah, iblis suka menipu anak-anak Tuhan seperti yang pernah dia lakukan kepada Adam dan Hawa. Nah, sepertinya berdosa itu menyenangkan ya, padahal sebenarnya tidak. Kalian tahu contohnya bagaimana? Kalau bohong kayaknya buat kita aman. Padahal kalau udah bohong, kita bisa nambah kebohongan untuk menutupi kebohongan yang lain. Kayak bohong supaya nggak ketahuan kalau bohong. Hehe. Ya, kayak gitulah, sepertinya menyenangkan tapi tidak. Ya, jadi tidak semua bisa kita lakukan meski kita punya kebebasan untuk memilih dan bertindak. Kita juga harus taat. Ya, tidak hanya ketika kita diawasi, tapi juga ketika tidak ada seorang pun yang mengawasi kita, kita pun harus taat ya. Kita taat karena kita mengasihi Allah. Jadi pilihlah untuk melakukan apa yang baik, yang dikehendaki Tuhan dalam firman-Nya, termasuk menurut pada orang tua dan guru kita. Haleluya. Yuk adik-adik yang ada di rumah, kita nyanyi sama-sama. Anak sekolah minggu itu dengar-dengaran, nurut kepada orang tua, terlebih juga kepada Tuhan. Haleluya. Yuk kita nyanyi lagu ini sama-sama. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, nurut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk sorga terima upahnya. Sekali lagi. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, nurut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Haleluya. Yuk kita sama-sama berdoa, kita bicara kepada Tuhan Yesus. Ayo. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan saat ini. Mari Tuhan, Engkau mau tolong kami anak-anak-Mu supaya kami hidup taat, mengasihi Tuhan, dan biar kiranya dalam kehidupan kami nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, dan Tuhan senang karena kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan menolong setiap anak-anak yang ada di rumah, memberkati dengan kesehatan dan kekuatan, sukacita dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur, terima berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
aktivitas kita minggu ini apa? Menghafal ayat pakai gerakan. Ayatnya di dalam 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ya, kita ulang sekali lagi ya. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Nah, adik-adik yang ada di rumah menghafal ayat ini dengan menggunakan gerakan, direkam, lalu dikirimkan ke guru masing-masing. Haleluya. Sampai jumpa minggu depan.